Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan terakhir dari hadis-hadis tentang masalah ikhlas. Ya. Yang pertama tentu dari pembahasan kemarin kita jadi memahami betapa besar dan betapa tinggi kedudukan ikhlas dalam ibadah itu. Ya. Ikhlas dalam ibadah ini adalah pengejawantahan dari syahadat la ilaha illallah. Ya, bagaimana la ilaha illallah ini kemudian mendasari seluruh ibadah kita. Yaitu bagaimana setiap ibadah itu betul-betul kita niatkan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setiap apapun yang itu adalah bagian dari ibadah. Baik ibadah yang sifatnya qalbiyah, ibadah-ibadah hati kita, rasa takut, rasa berharap, rasa cinta, bagaimana itu kemudian kita niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak takut, tidak berharap, tidak mencintai sesuatu kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ibadah yang sifatnya fi'liyah, perbuatan kita, seluruh perbuatan kita. Ya, seluruh perbuatan kita bagaimana kita itu betul-betul dasari dengan la ilaha illallah, yaitu kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ibadah yang sifatnya qauliyah, ibadah yang sifatnya ucapan-ucapan kita. Ya, tidaklah kita berucap kecuali ucapan itu akan membawa kebaikan pada diri kita. Ya, kenapa? Allah sudah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ya, tidaklah setiap ucapan yang kita ucapkan kecuali ada malaikat yang mencatat dari setiap ucapan kita. Sehingga tidaklah kita berucap kecuali yang baik, dan kita niatkan itu semua adalah mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang sifatnya ucapan kita seperti zikir kita, baca Quran kita, nasihat kita, semuanya itu adalah bagian dari ibadah. Nah, sehingga la ilaha illallah itu betul-betul mendasari seluruh ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa keutamaannya? Ya. Ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah menceritakan ada 3 orang yang dulu, ya, umat sebelum kita, yaitu orang-orang dari Bani Israel. Ada 3 orang yang kemudian keluar mereka untuk bersafar, ya, melakukan perjalanan jauh, sehingga suatu hari ketiga orang ini kemudian menginap di sebuah gua. Ya, dia menginap di sebuah gua, dan di saat mereka menginap di sebuah gua, ternyata ada satu batu longsor yang begitu besar yang kemudian menutup gua tersebut. Ya, 3 orang ini terperangkap, mereka ada di dalam gua, tidak bisa keluar. Kenapa? Ada batu yang sangat besar yang menutup pintu gua tersebut. Mereka berpikir bagaimana caranya mereka bisa lepas, bisa keluar dari gua tersebut. Maka ada satu di antara 2 orang tersebut mengatakan, kita tidak bisa keluar kecuali kita bertawassul dengan amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Ya, artinya kita berdoa kepada Allah dengan apa? Dengan bertawassul, yaitu dengan menggunakan sarana ibadah yang pernah kita lakukan. Akhirnya apa? Yang pertama, orang ini mengatakan, ya Allah, saya punya kedua orang tua. Ya, saya punya kedua orang tua. Dan selama itu saya tidak pernah memberikan minum, ya, kepada kedua orang tua. Dalam riwayat dikatakan minum susu, ya, yang didahului oleh siapapun. Artinya apa?
beliau ini tidak mendahulukan siapapun kecuali kedua orang tuanya. Setiap beliau membawa susu, kemudian pasti yang pertama dikasih adalah bapak ibunya. Dia punya istri, dia punya anak, punya saudara, tapi tidak dikasih kecuali setelah dari kedua orang tuanya itu. Setiap hari. Ya, bagaimana seorang anak ini memperlakukan orang tuanya begitu luar biasa. Ya, walaupun dia punya anak, walaupun dia punya istri, tapi didahulukan kedua orang tuanya. Sampai suatu hari beliau karena mencari kayu bakar yang lama, akhirnya pulang kemalaman. Karena pulang kemalaman, didapati kedua orang tuanya sudah tertidur. Dan hari itu dia belum memberikan susu tersebut. Akhirnya apa? Karena dia tidak berani membangunkan kedua orang tuanya yang sudah tidur, dia tungguin di depan pintunya, dia pegang susu tersebut. Dalam riwayat dikatakan padahal anak-anaknya menangis. Anak-anaknya menangis kelaparan, ya, menunggu jatah susu dari bapaknya itu. Tetapi itu tidak diberikan sama sekali kepada anaknya, kecuali setelah diberikan dulu kepada kedua orang tuanya itu. Ya. Sampai akhirnya Pak, sampai pagi menyingsing, datang waktu fajar, kedua orang tuanya bangun, kemudian setelah itu barulah dia berikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya itu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya yang saya lakukan itu adalah ikhlas karenamu, hanya mengharapkan wajahmu, maka bukakanlah batu yang menutup pintu gua ini. Maka seketika itu pula batu itu bergeser. Batu itu bergeser, tetapi ketiganya belum bisa keluar. Ya. Yang kedua, kemudian dia berdoa, dia menyebutkan, ya Allah, saya dulu punya seorang sepupu perempuan, dan saya sangat tertarik kepada sepupuku ini. Ya. Sehingga suatu hari sepupunya itu kemudian pergi, ya, pergi tanpa kabar, tanpa berita, dan beberapa waktu berikutnya dia datang. Dia datang menemui orang ini, pemuda ini, dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan. Ya, sangat membutuhkan bantuan. Kemudian dia mengatakan, wahai anak saudaraku, bisakah engkau membantu saya dengan bantuan sekian? Ya, dia meminta bantuan uang. Maka pemuda ini mengatakan, ya, saya akan membantu, tapi dengan syarat, ya, dengan syarat engkau melayani saya. Ya, kenapa? Pemuda ini begitu cinta, begitu tertarik kepada wanita ini, sepupunya ini. Akhirnya sama si wanita ini kemudian diiyakan. Diiyakan. Ya, nanti setelah itu akan diberikan 100 dinar. Tetapi di saat kemudian pemuda ini hendak melakukannya, wanita ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Janganlah engkau melakukan kecuali dengan cara yang halal. Maka seketika itu pemuda ini kemudian langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan wanita ini dan dia ikhlaskan apa yang dia berikan kepada wanita tersebut. Dia mengatakan, ya Allah, seandainya saya meninggalkan perbuatan ini semata-mata karenamu, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka pintu itu tergeser, batu itu kemudian bergeser lagi. Tetapi ketiga orang ini belum bisa keluar. Ya. Sampai pada giliran orang ketiga dia mengucapkan, dulu saya punya karyawan yang banyak, saya punya pegawai yang banyak, semua sudah saya berikan hak mereka, gaji sudah diberikan semuanya, hanya tinggal satu orang yang belum saya berikan. Kenapa? Dia pergi entah kemana dan dia belum mengambil gajinya. Akhirnya apa? Uang gaji ini kemudian saya belikan domba, kemudian saya kembang biakan sampai domba ini semakin banyak, satu lembah domba dari hasil uang upah anak tersebut. Nah, setelah domba itu menjadi satu lembah saking banyaknya, kemudian orang ini datang kemudian menagih, wahai Tuhan, di mana gajiku dulu yang belum engkau bayarkan? Ya, maka apa? Tuhan ini mengatakan, itu dombamu satu lembah itu adalah milik kamu, ambil itu. Ya, maka apa? Sama orang ini kemudian diambil seluruh dombanya, tidak tersisa satu pun.
tidak tersisa satu, semua dibawa. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya saya melakukan itu adalah semata-mata karena mengharapkan wajahmu, ya mengharapkan ridhamu, maka bukakanlah gua ini dan geserlah batu. Dan setelah orang ketiga berdoa, maka batu itu kemudian bergeser sehingga ketiga orang ini bisa keluar dari dalam batu tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Hadis yang kemudian begitu luar biasa mengajarkan kepada kita yang pertama apa? Tentang keutamaan keikhlasan. Ibadah yang dilakukan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah itu akan menjadi sebab datangnya kemudahan-kemudahan dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita nggak kebayang bagaimana orang terjebak di dalam gua, tertutup dengan batu yang sangat besar yang jelas tidak mungkin mereka bisa membukanya itu. Kita bayangkan bagaimana kesulitan orang ini. Tapi subhanallah, dengan amal-amal yang ikhlas, kesulitan yang seakan-akan manusia tidak mungkin bisa menemukan jalan keluar, Allah berikan solusi dalam kesulitan tersebut. Sehingga ibadah-ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan berbagai kemudahan dalam hidup. Ya. Seperti janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang bertakwa. Maka apa? Wa yaj'al lahu makhraja. Kami akan berikan solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan hidup. Ya. Kita melihat kehidupan ini begitu banyak masalah, dari satu masalah ke masalah lain, tidak pernah selesai. Ya, tidak pernah selesai. Tetapi orang-orang yang kemudian senantiasa ikhlas ibadah kepada Allah SWT, mereka akan senantiasa menemukan kemudahan-kemudahan dalam hidup. Ya, bahkan apa? Mungkin mereka belum pernah membayangkan dan tidak tahu solusi bagaimana harus menyelesaikan masalah ini. Tapi Allah akan datang. Allah akan datang sebagai apa? Sebagai balasan atas keikhlasan mereka dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini penting sekali. Maka sekecil apapun ibadah itu karena ikhlas, karena Allah SWT, ibadah itu betul-betul akan barokah. Ya, akan barokah, mendatangkan berbagai kebaikan dalam hidup ini. Kadang manusia itu cenderung mengandalkan dirinya sendiri. Kadang manusia cenderung mengandalkan orang tuanya, mengandalkan temannya, mengandalkan relasi, mengandalkan apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka jarang mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah lah yang maha mampu atas segala-galanya itu. Belum tentu orang juga senang di saat kita mintai bantuan, mintai tolong. Belum tentu mereka senang. Beda dengan Allah. Semakin banyak kita meminta, Allah semakin senang. Semakin banyak orang berdoa kepada Allah, Allah semakin senang kepada orang-orang yang banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa kita punya zat yang kita ibadahi setiap waktu, yang begitu senang seandainya diminta, dan begitu pemurah di saat kita memohon kepadanya? Kenapa kita sering abe dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka keikhlasan, sekali lagi, keikhlasan dalam ibadah itu adalah menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan kita hadapi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, mohon kepada Allah. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah mengecewakan hamba-hambanya, Bapak Ibu sekalian. Tidak pernah Allah itu mengecewakan hamba-hambanya. Di saat Allah berdoa, ud'uni astajib lakum, berdoalah engkau kepada aku dan saya akan ijabah. Itu betul-betul diijabah oleh Allah SWT. Dan tidak ada orang yang merugi di saat mereka berdoa, karena pasti diijabah. Bisa itu langsung diijabah oleh Allah, seperti 3 orang ini langsung diijabah oleh Allah SWT. Ada yang ijabah doa itu ditunda oleh Allah SWT di momen, di waktu yang paling tepat, sehingga terijabahnya doa itu betul-betul menggembirakan bagi orang tersebut. Allah menunggu kapan waktu yang paling tepat untuk seorang hamba itu mendapatkan apa yang dia mohon kepada Allah SWT. Yang ketiga, seandainya itu kemudian tidak persis diijabah dengan apa yang kita minta, kadang Allah ganti dengan hal yang sepadan, bahkan lebih baik lagi. Kadang mungkin kita hanya minta kesehatan kepada Allah, kelancaran rezeki.
Kadang Allah ganti dengan yang lebih baik. Misalnya apa? Diselamatkannya kita dari mara bahaya. Diselamatkan kita dari penyakit yang menyakitkan. Diselamatkan kita dari musibah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Dijabah oleh Allah SWT. Kalau seandainya belum diijabah di dunia, pasti Allah akan ijabah di akhirat. Pasti diijabah di akhirat. Di waktu dimana setiap kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka doa-doa yang kita mohonkan di dunia itu Allah akan datangkan pada hari kiamat, di hari yang tidak akan ada berguna lagi harta dan keluarga kita kecuali pertolongan-pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kadang doa itu belum diijabah oleh Allah, itu pun kebaikan. Sekali lagi, itu pun kebaikan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, orang yang melakukan kejahatan, kebanyakan orang melakukan kejahatan itu karena dia sehat. Kalau dia sakit, dia tidak akan melakukan kejahatan itu. Artinya apa? Ada orang-orang yang dijaga oleh Allah dengan sakit, biar dia tidak melakukan keburukan-keburukan. Betapa banyak orang itu membuat kerusakan karena harta yang dia miliki. Sehingga ada orang-orang yang dijaga oleh Allah, dia tidak punya harta, biar apa? Terjaga tidak melakukan keburukan-keburukan. Ada orang yang kemudian Allah jaga dengan apa? Dengan persoalan yang terus dia hadapi. Biar apa? Dia tidak berpikir neko-neko yang lebih parah lagi. Artinya tidak diijabahnya doa oleh Allah saat ini, itu juga adalah kebaikan. Karena tidak semua yang kemudian Allah berikan otomatis orang itu menjadi baik. Banyak orang diberikan kesehatan, justru kesehatan itu dimanfaatkan untuk keburukan. Ada orang-orang yang diberikan harta, kelapangan harta, tapi betapa banyak harta itu justru dipakai untuk merusak. Dan begitu banyak orang-orang Allah berikan kesempatan, peluang-peluang kebaikan, tapi ternyata itu justru dipakai untuk keburukan. Artinya apa? Allah itu tidak pernah mengecewakan hambanya. Cuman kadang kita itu tidak tahu. Kadang kita tidak tahu. Maka seandainya kita tahu bagaimana Allah mengatur kehidupan ini, maka sudah pasti kita akan betul-betul pasrah kepada Allah SWT. Terijabahnya doa itu adalah hal yang sangat luar biasa. Itu harapan kita. Kadang tidak terijabahnya doa saat ini pun itu adalah kebaikan luar biasa, di mana Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan yang itu bisa terjadi dengan kita memiliki hal tersebut. Sehingga orang-orang yang banyak berdoa adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah SWT, apalagi dalam kondisi-kondisi sulit itu. Ya, itu menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah SWT. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya tawasul. Tawasul adalah berwasilah. Yaitu apa? Berwasilah dengan amal-amal soleh kita. Jadi setelah Bapak Ibu beribadah, maka jadikanlah ibadah itu sebagai wasilah untuk memohon kepada Allah. Ya Allah, dengan sholatku ini, ya dengan sholatku ini, semoga Engkau senantiasa menjaga saya dari berbagai keburukan-keburukan. Ya Allah, dengan sedekahku ini, semoga Engkau senantiasa melapangkan, memberkahi rizki yang Kau berikan kepadaku. Ya Allah, dengan bacaan Quran saya, dengan zikir saya, dengan kebaikan yang saya lakukan, semoga Engkau juga senantiasa menjaga saya dalam kebaikan. Ya. Kadang mungkin kita pernah membantu orang, Bapak Ibu, kita membantu orang, nggak banyak mungkin, 5.000, 10.000. Subhanallah, ada orang yang begitu senang di saat kita bantu, walaupun dengan bantuan yang kecil. Kita berdoa, ya Allah, seandainya ini adalah amalku yang ikhlas, maka gembirakanlah saya di akhirat sebagaimana dia gembira mendapatkan bantuan yang saya berikan itu. Tentu kegembiraan di akhirat sebuah kegembiraan yang tidak pernah terbayangkan itu. Begitu di saat kita menemukan saudara kita yang dalam kesulitan, bingung menghadapi masalah, kemudian kita bisa bantu. Dia senang dengan apa yang kita bisa lakukan. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, semoga dengan apa yang saya lakukan ini, Engkau jaga keluarga saya, Engkau jaga usaha saya, jaga anak keturunan saya. Itulah tawasul yang betul-betul diperintahkan dalam agama kita. Yaitu dengan apa? Dengan amal soleh yang kita lakukan. Jadi jangan kita sia-siakan amal ibadah ini, kemudian kita biarkan begitu saja. Tema ini jadikan sebagai perantara, sebagai sarana untuk kita mohon kepada Allah SWT.
Dan buktinya dalam hadis ini, orang-orang yang bertawasul dengan amal soleh itu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam hadis ini juga menunjukkan tentang apa? Tentang tentang pentingnya birrul walidain. Maka siapapun kita yang orang tuanya masih hidup, maka perlakukanlah mereka sebaik-baiknya. Layanilah mereka, senangkan, gembirakan mereka itu. Kenapa? Itu amalan yang sebagaimana disebutkan oleh para ulama. Birrul walidain adalah amalan yang balasannya sudah dicicil di dunia. Artinya seorang anak yang begitu berbakti kepada orang tuanya bukan hanya di akhirat, di dunia pun mereka sudah diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah SWT. Banyak orang-orang soleh memberikan nasihat, jika hidup kita ruwet, banyak masalah, coba datanglah kepada orang tuamu, ya. Minta restu, minta doa. Kenapa? Karena doa, restu, keridhaan mereka itu adalah sebab kemudahan-kemudahan dalam hidup, sebagaimana dalam hadis ini. Dalam hadis ini, orang ini menyebutkan kebaikan kepada orang tuanya. Seketika itu pun Allah ijabah apa yang dia mintakan itu. Begitu juga keutamaan ibadah-ibadah yang lain seperti disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana menjaga diri dari perkara-perkara yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga amanah. Amanah, kita mungkin punya titipan uang, titipan harta, kemudian kita jaga amanah tersebut. Sebagaimana satu di antara 3 orang ini menjaga amanah harta orang, kemudian dia jaga betul, maka itu juga mendatangkan kemudahan-kemudahan dalam hidup itu. Inilah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa keikhlasan itu penting? Kenapa selalu diingatkan menata hati sebelum beramal, memastikan ibadah itu ikhlas? Karena keikhlasan dalam ibadah itu mendatangkan berbagai kemudahan dalam kehidupan dunia dan juga tentu adalah keselamatan dalam kehidupan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita menjadi orang-orang yang senantiasa ikhlas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan-kemudahan dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.